morning dari Bandung JDM Fest 2025 ya. Ini jadi event gedenya hari ini setelah kalian kemarin lihat pre-eventnya. Jadi ya hari ini tanggal 19 Juli 2025 ya, seperti biasa di BCC. Dan hari ini nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuacanya lumayan terik ya hari ini. Nah jadi baru masuk nih udah ada yang lucu nih. Kemarin waktu kita pre-event selama ini mobil ini bukan pre-event ya, waktu kita sebelumnya ketemuan S2000 ini warnanya warna standar. Sekarang nggak tahu kenapa malah jadi polisi, malah jadi Keisatsu ya. Tapi nggak cuma ini, of course display di dalam ada, di luar ada. Nah karena di luar nih banyak nih, kayaknya kita di luar dulu aja ya. Yuk langsung, let's go. Masuk nggak masuk sih, keluar sih. Nggak masuk. Keluar malah ketemu Honda Fit USDM. Padahal acaranya JDM ya? Tapi nggak apa. Ini sebenarnya Honda Jazz, tapi di convert sama Fit USDM. Kalau kalian nggak tahu bedanya, Fit RS USDM itu, Fit RS apa Fit Sport gitu namanya. Hidungnya panjang, ya. Hidungnya panjang karena requirements untuk tes tabrak di US itu beda sama yang di Jepang sama di luar negeri. Tapi enggak, ini Honda Jazz kenapa soalnya masih setir kanan, ya. Terus yang paling penting atau nggak ya? Apa? Ketara buat USDM. Nah, side marker. Oke, lanjut lagi ya. Yuk, let's go. Karena acara JDM, tapi nah mobil Indonesia. Gak apa-apa lah, memeriahkan. Tapi keren lagi. Satu, keren sih peleknya BBS. Dua, ini Krista mulus sih gue bilang. Lihat, masih mulus tuh catnya tuh. Asli keren sih ini Kristanya. Boleh sih, ini Krista juga sama lagi. Nggak, tapi yang lebih menarik ini yes. Nah, Kijang Doyok pakai Kijang Doyok pakai pelek TE yellow. Nggak cuma TE ya. Bannya juga ban balap. Masalahnya apa? Kamu Apa? lihat ini. Allah. Ada intercooler turbo sih ini mah. Pakai BBK. Enggak, mana bayangin Kijang Doyok pakai BBK, pakai TE, pakai ban balap, pakai turbo. Kumaha tah? Bingung. Orangnya bingung. Udah, lanjut. Nah, kalau ini Jepang banget nih. Elgrand, ini style VIP. VIP-nya. Bipo. VIP tahun 2000-an. 2000-an, 2004. Ya. Ish, nah. Jadi ada Elgrand ada 2 ya, sama ada 3 deh. Oh iya 3 lagi Elgrand-nya. Kita membahas line up yang sini cuma mengeramai, tapi udahlah kita cobain aja. Jadi hari ini kebetulan Om Koko Bengkel Prabus hari ini bawa semua line up-nya dia, termasuk mobil-mobil yang replika dari Fast and Furious-nya. Jadi hari ini ada Supra yang Bomex, terus ada R34-nya juga. Yang by the way lucunya R34 itu waktu syutingnya Too Fast Too Furious itu sebetulnya masih ilegal. In fact baru sekarang loh, sebenarnya baru sekarang R34 legally bisa masuk ke US. Baru 25 tahun. Iya, baru 25 tahun ya. Lanjut, ada S2000-nya Suzuki. Ini kayaknya S2000-nya bodinya masih standar ya kayaknya ya. Standar. Hah? Kan pakai apa? Dia lupa pakai body kit apa gitu. Ya. Harusnya pakai Velside kayaknya. Iya, Velside. Kalau nggak salah ya. Kalau ada yang salah. Koreksi 40SX. Oh iya, itu 40SX. Kalau ini bukan. Ini pelak mahal ya tapi dia pakainya. Oh, VSKF ya. Tapi masalahnya sekarang udah bukan gorengan karena udah diproduksi massal. Udah diproduksi massal dan sekarang enggak masalahnya sekarang diecast-nya juga velg diecast-nya mahal juga. Gorengan semua tuh sekarang. Nah, lanjut. R33 ini tuh GTT atau GTST ya, lupa waktu itu. Tapi yang unik ini Yas. Jadi ini NA1, tapi dioperasi pakai lampunya NA2. Agak lucu ya. Iya sih. Kalau orang sih sebenarnya prefernya memang tetap NA2 sih, karena dari dulu emang sukanya NA2. Kan cakep. Oke, lanjut. Nah, ini baru F ini. Ya, karena kan ini yang lama yang 93. Ya, logo F ini kan. Ini Mark X yang JIS ini tuh basically kayak AMG line tapi buat Gazoo Racing. Nah, ya itu Yaris. Fits. Oke, lanjut lagi. Perkanjoan lagi. Ada Rehan, ada perkanjoan. Ini nggak tahu kenapa pakai liverynya Williams FW14B, pakai liverynya Nigel Mansell. Kenapa gue bisa bilang liverynya Nigel Mansell? Red 5. Red 5 spesifik merah. Mansell tuh nomor 5-nya selalu merah. Dan pakai pelek mahal ya kayaknya. Iya benar, pakai pelek Mugen mahal. Keren dia. Oke, lanjut lagi ya. Kita keliling lagi. Let's go.
ada trafficnya Wangan Midnight di sini. Subaru R1 nih, jadi ini city car-nya Subaru. City car, K-car juga ya kayaknya ya. 660 cc kan ya? K-car ya. Ya. Jadi 660 cc lucu nih. Gue suka dari dulu, cuman dulu harganya mahal. Hampir 200 juta waktu barunya. Sekarang nggak tahu berapa. Lanjut. Ada Lancer Dangan nih, jarang nih. Sekarang udah jarang kan ya ini? Udah Jarang banget. Ada tapi nggak ini. Kondisinya semulus ini jarang. Kondisi mulus kayak gini. 50 juta worth it kayaknya. 50 juta good price sih. Tapi kalau di luar sih Mirage kan ya namanya. Mirage. Lanjut. Oh, Excelsior. Ini real VIP Chamber Gang. Ya, Camber Gang. Iya. Peleknya juga pelek VIP. Excelsior favorit gue. Kalau Excelsior gue senengnya standar Ini sebenarnya. Warlock Sumedang kalau nggak salah. Oh, asli Sumedang. Sumedang ini Jatinangor. Ah, Nangor. Orang sering lihat di Oh, Jatinangor. ya, rumah mana ya? Betul. Miyata, ada Miyata. Biar admin heboh. Soalnya admin katanya fans Miyata, admin katanya pengen beli Miyata. Ya, terus di sebelah Miyata masih ada yang lucu-lucu juga. Wagonar semua. Enggak, kalau di sini kita Wagonarnya Wagonar White. Alias Karimun. Di seberangnya Wagonar isinya Evo semua. Evo 3 semua. Nah, ini apa yang sering orang ketemu kalau misalnya lagi lari pagi. Orang sering ketemu yang ini kalau lari pagi. Soalnya emang rute apa dia apa? Dekat rute lari pagi aing sih, jadi nggak heran sih. Yuk lanjut. Ini per FD-an. Masanya ini orang nggak yakin Type R yang asli apa bukan, yang mana sekarang? Pasti yang mana itu kan? Ini convert. ini yang asli. Ini yang tadi gue ceritain, yang apa? Yang FD yang Jepang asli. Dan ini nggak modif sama sekali. Lihat. Dan ini masih punya stiker dari Jepangnya loh. Sini. Lihat deh stikernya. Saya ada stikernya tuh. Original dia. Full ori. My favorite of all Civic Type R. Cakep. Oke, lanjut lagi ya, masih banyak lagi soalnya. Let's go. Oke, jadi yang di sini ceritanya barisan VIP semua, tapi VIP yang rada affordable-nya. Jadi ada Civic, ada ya Civic lagi. Ada Accord juga, sama ada Mark X lagi. Mark X dulu lumayan populer ya di Indo. Itu banyak. Banyak soalnya yang masuk. Walaupun masuknya rata-rata IU ya. Lanjut. Nah, ini ada Celica. Nah, ini orang-orang ngiranya Celica yang begini. Ini teh body kit aftermarket dari mana? Enggak, aslinya begini kan ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah, bukan nggak salah lagi, emang bener. Yang TRD ya. Kenapa ada Itasha-nya Muna? Wah. Gimana? Jadi nah, Itasha itu sebetulnya dari dua subkata. Jadi ada Itai sama Jidosha. Itai itu sakit. Jidosha itu mobil. Jadi mobil sakit. Kenapa mobil sakit? Lihat aja warnanya. Bikin sakit mata. Sakit mata kan. Enggak, biasanya kalau ada orang juga yang bilang yang bikin biasanya orangnya sakit, tapi gue nggak berani ngejudge kayak gitu sih. Muna itu siapa ya? Jadi gini, buat kalian yang bukan whip, jadi apa Hoshinova Muna ini salah satu dari 3 generasi pertama VTubernya Hololive Indonesia. Jadi Hololive itu cabang VTuber yang dikelola sama Cover Corp di Jepang. Tadinya mereka Jepang doang. Habis itu kalau nggak salah ekspansinya pertama ke yang English speaking ya. Dan ternyata di market Indo anak-anak Hololive ID itu populer banget sampai sekarang tuh kalau nggak salah ada. Ini kalau nggak salah udah 3 generasi. Ini apa Muna tuh gen pertama. Habis itu ada gen 2 tuh Oli dan kawan-kawan. Gen 3 itu kayak kalau nggak salah ada Itasha-nya Oli deh. Oke, lanjut. Nih perkanjoan lagi jangan-jangan. Perkanjoan tapi Integra. Nah, ini gua tahu. Oh, Integra Coupe, Integra Sedan. Nah, kalau ini gua tahu ya. Apa coba? Ini liverynya pakai istilahnya apa? Jasa marganya Jepang. Iya kan ini kan? Iya, ini Integra Sedan loh. Tapi bukan Civic loh. Jarang loh. Cakep loh Integra Sedan surprisingly. Oke, lanjut. Nah, ini Honda Jazz. Tapi full modulo. Jadi modulo itu satu dari 2 body kit yang lumayan famous buat Honda di Jepang. Satu lagi of course mungkin ya. Lanjut. Cakep nih. Crown kan ya? Bukan. Crown Corona Wagon. Dan mulus banget, standaran, nggak ada modif mas. Pakai dop. Interiornya juga masih pakai wool ya. Pakai wool atau kain? Nah, ini sih kayaknya retrim deh ya. Fabric ya, kayaknya retrim. Oh ya retrim. Tapi lucu lah dia rapi banget. Cakep. Nah. Sini cabang relian nih, Prelian. Mobilnya mobil impiannya kameramen
Nah, tapi kalau ini bukan DX ya. Sprinter. Ini sprinter. Starlet, Starco. Ada Delta Integrale. Benar. Nah, ini juga body kit ini lagi. Mugen katanya. Ya, ini full Mugen. Mugen full ya? Yang tadi kan modulo. Ha. Nah, ini Mugen. Cakep. Keren ya. Nah. Nah, ini favoritnya Tias kan, katanya kemarin bilang Biru. sukanya warna biru kan. Karena emang cakep birunya si Type R yang FL5 itu cakep ya. Benar. Lanjut. Ini Accord-nya cakep lagi. Nah, ini benar 4-wheel steering kan nih? Benar lah, Accord. Bener ya? Accord yang di Indo dijual rata-rata 4-wheel steering. Nah, itu gue baru tahu. Benar. Jadi rata-rata masih pakai 4-wheel steering? Rata-rata, cuman ya sekarang banyak yang rusak ya. Ya, 4-wheel steering kan memang kompleks kan sistemnya. Sampai sekarang juga kompleks kok. Nah, ini Civic Estilo pasti ini udah pasti mahal. Satu peleknya asli kan. Dan peleknya OM sih itu. Bannya juga Neova lagi, ban balap lagi. Dan dia nggak modif, bodinya masih full standar. Bahan gorengan biasanya. Yuk lanjut. Wah, di sini banyak Estilo. Ini ada Integra lagi. Estilo lagi. Iya lagi. Cuman di sana ada yang menarik ya, satu kita lihat ke sana. Coba. Yuk. Ini kayak CR-V generasi pertama yang di Indo ya, tapi bukan. Kenapa? Soalnya ini CR-V all-wheel drive, tapi Australian market. This is an IUDM. Harusnya bener ya. Ini kalau nggak percaya. Keterangannya sih bahasa Inggris sih. Iya, kalau nggak percaya ini AWD guys, kita ngolong. Nah, ini ada gardan di belakangnya. Itu dia. This is an Australian CR-V. Ya jadi gitu. Hello mate. Hello mate. G'day mate. Nah, It's been a very bright day today. ini ada Evo 3 lagi. Nah, ini yang menarik satu lagi nih, Yas. Caldina. Suka nih Caldina, cakep loh. Mesinnya ini loh, 3S loh. 3S ya? 3S GT ya? Yang ini 3S bukan ya? Kayaknya 3S deh ya. Terus juga lagi nih bonennya karbon. Kalau Caldina yang GT4, dia mesinnya 3S. 3S GTE. Mesinnya Celica GT4 kan? Yuk lanjut. Let's go. Tadi gue ngomongin HoloLive kan ya? Tadi menggunakan gen pertama kan, gue sempet ngomongin gen 2, gen 2-nya. Nah, ini siapa, Yas? Oli. Nah, jadi ceritanya dia zombie ya? Zombie lokal. Zombie lokal. VTuber lokal juga berarti kan? Ya, dia HoloLive yang gen 2. Jadi kita tuh udah 3 gen, nggak tahu nih Tasya Kobonya ada atau nggak nih hari ini? Kobo nggak ada. Kobo nggak datang ya hari ini. Ya, kalau Kobo tuh gen 3. Benar. Ya. Wah, bener kan? Tapi lucu lagi, tasnya cuma sebelah lagi. Itasnya cuma Itasa Fender doang ya? Iya, Fender doang. Benar. Ini Impreza STI yang bagai kan ya kalau yang ini. Pokoknya yang generasi ini itu ada 3 tipe muka. Yang ini bagai, ini yang pertama. Habis itu di facelift jadi istilahnya blob eye karena dulu banyak yang nggak suka muka yang ini. Padahal lucu ya. Nah, habis itu yang terakhir yang Hawkeye itu favorit orang sebenarnya. Hawkeye itu paling keren kalau kata orang. Speknya jarang ya. Speknya jarang kenapa? Kuning. Karena warna kuning. Sunflower yellow apa kalau nggak salah namanya. Ya. Lucu, cakep ini. Dan ini ntar kita cek. Oh bukan, ini bukan S-Series. Ini bukan S-Series. Kenapa gue bisa bilang bukan S-Series? S-Series semuanya badge-nya pink. Ini liftback tapi bukan liftback. Apa? Karena depannya begini, ini kalau nggak salah Cielo. Nah, tapi yang ini Yas, kan mukanya sama ya. Sprinter. Tapi ini Sprinter. Dan sedan. Coba lihat. Nah, ini yang bikin jarang. Sedan jarang loh. Jarang loh generasi yang ini sedan. Kita lihat dari belakangnya aja karena depannya udah biasa. Nah, cakep lagi mulus. Oh, boleh sih. Terus yang bikin agak menggoda sih. Yang bikin gila tahu nggak apa? Apa? Lihat. Part number semua. Part ori semua ini. Iya, audionya ori semua ini. Cakep sih. Interiornya fabric lagi. Bawaan fabriknya merah. Enggak, fabrik dan merah. Yeah. Cakep sih, gue suka. Ini lagi. Oke, lanjut. Sebelahnya lagi kita langsung tiba-tiba terbang ke Cina ya. Kenapa? Tahu nggak? Lihat plat nomornya. Alah. Nah, yang belakang sih ini. Dan kita tiba-tiba terbang ke Cina. Platnya Vian. Nah, kita tiba-tiba terbang ke Cina. Kenapa dia Lexus Owo? Ini tuh siapa ya? Rasa apa ya? Tahu nggak ya? Siapa ya? Kok kayak Koron ya? Kayaknya bukan Koron deh. Bukan. Ini kayaknya VTuber lagi tapi kayaknya bukan VTuber yang gue follow. Apakah VTuber Cina? Nah, nggak tahu makanya. Bisa jadi lah ya. Oh, ini Acti bukan? Ini Honda Acti Street. Acti, oh, kita ketemu Honda Acti ya. Akhirnya aku ketemu Honda Acti. Tapi ini Acti-nya Acti yang lawas ya sebenarnya. Yang lawas kan? Nggak apa-apa. Honda Acti tuh lucu tau nggak? Dia hitungannya kayak truk bukan sih? Iya, kayak van bahkan. Kayak van ya? Kayak van, iya. Lucu tau nggak? Gue dulu pengen Honda Acti yang pick up sebenarnya. Masukin aja sini ya. Tapi udah tau nggak? Udah abis sama orang Amerika. Iya, sebel banget. Corolla Wagon. Tourer ya?
Ini yang generasinya Great Corolla kan ya? Corolla ya, AE101. Iya ya, Ya kan, tuh kan BZ Touring kan. Iya ya. Ini kalau BZ Touring itu berarti yang emang tipe paling tingginya ya. Oh, trim paling tinggi ya? Paling tingginya BZ Touring. Soalnya kalau tipe paling bawahnya justru Corolla Van namanya. Oh iya, van karena dipakai buat komersial. Iya betul. Ini Civic nggak modif sama sekali, kondisi mulus, interiornya brown. Speaking of mulus, sebelahnya Great Corolla. Aduh. Great Corollanya juga. Ini yang begini-begini yang bikin dilemanya begini nih. Kita sekarang bukan yang modif-modif bahkan Iya. dilema tuh ya. Yang gini-gini nih, kayak beli nggak, tapi misalnya nggak ada duitnya, kalau udah gini harganya bisa mahal banget. Menikmati punya orang aja lah. Iya. Oke, lanjut. Ada Evo 9 lagi, persen banyak banget Evo 9 hari ini. Sama sebelahnya Isda ada nggak tahu mobil apa ini? Mobil apa ya? Nggak tahu, Honda ya? Honda kayaknya, Honda Supra kayaknya. Iya, Toyota Supra ya. Jadi ini mobil barunya Mas Rifat. Yang gue senang adalah nggak pakai body kit yang lebarnya, nggak kayak yang RWB gitu. Dan oke, tadi gue bilang RWB kan ya. Iya. RWB itu memang mulainya dari A86. Awalnya dari A86. Dia start dari A86. Dan Ada Evo time capsule. Kenapa nggak modif sama sekali, lihat? Modif standaran banget. Standar. Pelek masih standar. Cakep. Even Oke. dia stiker pajaknya masih ada tuh ya. Masih ya teks di sini ya? Masih ada tuh. Oh ya masih. Benar. Oke. Di bawah masih ada lagi. Ayo kita lanjut ya. Yuk, let's go. Oke, sekarang kita di segmen yang berlumpur-lumpur. Walaupun hari ini nggak lumpur ya. Hari ini mulus-mulus semua. Jadi ini all wheel drive semua. Dimulai dengan Jimny generasi 2 ya ini ya. Yes. JB berapa sih? Aduh, lupa lagi di sini Lupa, guys nih. tuh. Dia, JB itu. Ini jarang nih, yang ini jarang. Kalau yang sekarang kan banjir Dijual banget. di Indo. Tapi nggak banyak ngambil. Banyak yang ambil. Malah orang lebih suka yang ini. Lebih ada feel Jepangnya. Benar. Oke, ini baru tapi nggak baru. Baru. Iya. Jadi ini semua sebetulnya barang yang istilahnya baru tapi nggak baru. Jadi ini tuh udah lama discontinue. Cuma ternyata karena peminatnya banyak, terutama di Australia dan yang industri orang-orang di perkebunan dan lain, akhirnya mereka masih produksi sampai sekarang. Ini yang sebelumnya, dan ini yang sasis pendek ya kalau nggak salah. Ya, SWB ini. SWB ya. Cakep lagi. Oke, ini sidekick ya. Sidekick yang kemarin Primit. Ternyata ada Jimny generasi 2 lagi di sini. Berapa? Ada 1 2 3 ya. Tapi ini yang menarik. Ini yang pertama, Jimny jangkrik ya. Ini yang pertama, ini yang original. Berarti ini bukan generasi 2, ini ketiga berarti. Iya, betul. Ini Jimny yang baru obviously. Banyak lagi Jimny yang baru. Ketiga di sini. Oke, lanjut. Ini kenapa banyak motor kecil semua di sini? Banyak motor kecil semua, oke? Banyak Zoomers. Torukus. Karena hatchback. Corollanya hatchback, liftback ya. Iya, ini generasi Corolla yang sama yang jadi Corolla WRC. Oh, yang mukanya lampunya bulat. Ya? Nah, yang dipakai Carlos Sainz waktu WRC 98 dan dia hampir juara dunia. 98 99 gitu. 98 enggak usah. Yang kuning-kuning sih di atas towing Iya. turun apa ya? Nggak tahu nih kenapa RX-7-nya nggak mau turun ya. Ini. Masih yang tahun-tahun awal ya. Iya. Dan ini bukan warna aslinya. Warna aslinya kan kayak agak mirip kayak speed yellow gitu kan. Sorry. Nggak kuning pekat. Nggak kuning pekat kan. Nah ini warnanya Porsche, ini warna racing yellow. Raum. Oh, Raum. Jadi Raum tuh apa ya? Gato, ruang itu namanya. Kenapa kita mengulangi JDFS yang tahun lalu ya? Sebelahnya ada Raum. Ruam. Gatel ya. Itu artinya apa sih ini guys? Raum itu artinya ruangan dalam bahasa Jerman. Nah, karena ini di pilar sebelah mananya? Belah kiri ya? Kiri ya nggak salah. Kiri kanan? Kiri lah kan. Kiri sana. Kenapa? Jadi sebelah sini kalau dibuka. Kenapa? Blong kayak ruangan. Oh, blong ya? Ngeblong. Iya kan dia nggak ada pilarnya kalau dibuka. Ini guys kalau dibuka fotonya kayak gini guys. Ting. Lucu juga. Nah itu. Ada mobil kayak gitu ya? Ya ini Toyota Raum ya? Raum kan artinya ruangan. Ruangan lega kan? Iya. Lanjut. Nah, lanjut. Sini. Ini ada HRV 2 pintu. HRV 2 pintu lagi 3. 2 3. 3 dong, 1 2 3. Oh iya benar. Ini terus sebelahnya ada step wagon. Nah, ini step wagon yang generasi awal-awal. Awal generasi pertama. Yeah. Ini step wagon generasi pertama. Gue tau karena dulu sering dibawain majalah dari Jepang.
Benar. Jadi tahu mobil ini. Itu sebenarnya yang lucu step wagon generasi awal itu adalah Yas. Nggak awal sih, harusnya yang 2 juga deh. Jadi ternyata si lampu belakangnya yang aftermarketnya itu dipakai karoseri di elf di Indonesia. Oh iya. Pengen ngambil dari mana? Bentuknya mirip. Oh, mirip. Ini ada fotonya guys. Nah, itu mereka ngambil dari mana? Itu dia makanya aneh kan? Tapi yang aftermarketnya ya bukan asli. Iya. Sayang banget itu. Nah, ini ada Baleno, tapi bukan Baleno. Bukan. Apa sih namanya? Kultus. Oh iya, Kultus ya? Kultus, dia kan namanya kan. Tapi enggak sih, sebenarnya Kultus sedan juga ada. Di Jepang kan, Kultus sedan kan? Ya, Baleno tuh Kultus sedan. Di Europe, Europe Kultus benar. Kultus ya, lihat belakang kita belakang. Soalnya orang taunya Kultus tuh hatchback. Enggak dong, Kultus ada yang wagon juga. Ada ya? Kan bener kan Kultus wagon. Oh iya, Kultus. Nah. Itu waktu terakhir kita ketemu pakai pelek Turbo Bastard kan ya? Turbo Bastard yang biru, yang special edition. Sekarang malah pakai kaleng. Kayak kaleng. Mobilnya beda, entah sama kita nggak tahu. Lanjut. Ini Crown Wagon. Iya, Crown Wagon ya, tapi atapnya kan pakai Hearse ya, kan ditinggiin. Kan biar luas belakangnya. Oh iya, make sense. Di bagian supir dia rata normal. Dia di bagian penumpangnya gede. Nah, ya kan enak tuh. Lega iya sih. Dalamnya. Terus dalamnya biru lagi. Merah. Move up. Di sebelah mobil gorengan. Ya, gorengan. Tapi nggak gorengan banget. Kenapa? Ini yang Levin. Ya. Tapi kameramen di belakang guys pernah nyoba mobil ini. Iya. Saya yang fotoin. Ini guys, fotonya guys. Ting. Nah, itu warnanya kuning guys. Nah. Yuk lanjut. FTO. Ini mobil Jackie Chan kalau dulu kita bilang. Iya. Di Thunderbolt kan? Iya, di Thunderbolt di awal-awal yang warna silver. Dan bukan hanya karena featuring di Thunderbolt, Jackie Chan itu kalau nggak salah memang punya official tie-up sama Mitsubishi. Iya, makanya mobilnya Mitsubishi terus. Dan dia di salah satu filmnya kalau nggak salah, apa sih judulnya yang dia tersesat itu? Ada. Dia tuh jadi navigator rally di Rally Dakar. Ini WMI. Dia Pajero Evo. Benar. Itu apa makanya dia memang punya tie up sama Mitsubishi, basically sponsornya dia gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada Corolla Conquest. Antara convert atau enggak sih? Enggak tahu. Kita lihat. Peleknya pelek mahal lagi. Peleknya sih ya TRD Sport lagi. Ada Kijang BBS ya, Kijang BBS tuh banyak banget ya. Iya, ternyata banyak. Nah, sama Karimunnya kalau Karimun pelek DTM. Peleknya ala 190 Evo. Ini gua kalau beli Wagon R di Gran Turismo 2 pasti peleknya ini, Yas. Oh itu? Bener. Cabut aja. Oke. Nah, ini kan tadi di luar kan ya. Di dalam juga masih ada lagi. Jadi kita lebih spesial lagi. Iya, nanti kita lanjut di dalam. Oke, let's go. Nah, sekarang kita masuk yang di dalam karena dalam juga keren-keren. Tadi kan di luar udah tuh keren. Dalam isinya lebih keren dan ada motokompo. Gue dulu pengen ini tau gak? Pengen Honda City-nya tapi juga pengen motokomponya. Lucu tau gak? Yang Honda City sama yang ini juga ya? Motokomponya ya? Iya, bonusnya. Nah, lucu sih. Tapi kita lihat mobil-mobil yang dalam soalnya keren. Ayo. Ini ada banyak mocil. Ini kayak ada apa sih Honda Zoomer. Ini Zoomer ya? Iya, Zoomer. Ini apa sih? Ini Giro Canopy namanya. Oh, Giro Canopy. Lucu. Dia ada kanopinya. Jadi kalau ada yang argumen motoran kalau kepanasan, kalau hujanan nggak valid. Dikit lah. Nggak, kalau panas tetap kepanasan sih. Iya sih benar. Udah, kita masuk dalam yuk. Bagian yang spesial yang ditunggu-tunggu. Iya. Nah. Ini nanti. Sini dulu. Ini pertama nih. Integra. Sini ya. Tegis. Nah. Ini barisan sini barisan Kanjo semua. Yang di sini barisan Kanjo semua nih. Apa Integra terus apa EK9. Ini apa Civic Coupe nih US banget nih. Tapi kalau nggak salah tuh Civic Coupe itu di US doang atau gimana sih, itu setiranan? Jepang juga ada ya? Jepang ada juga ya? Ini setir kan? Setiranan ya? Benar. Tapi nggak tahu ya, kadang ada aja yang convert jadi. Iya, kadang ada. Terus ini yang ikonik ya. Apa? Mobil garasi drift. Subaru XV Drift ceritanya. Sama itu BRZ kan ya? Iya. Langsung BRZ basisnya. Yuk lanjut. Nah, yang satu lagi yang putih kok hilang ya? Kemana ya? Sylvia yang kalian cari itu ada kemana ya? Udah sold. Soalnya ke Bandung ya? Iya, ke Bandung. Nggak tahu keluar apa enggak tuh. Apa si RX-7 yang LB? Ini yang pertama kan ya? Walaupun padahal taunya pakai stiker payakumbuh dan lain-lain. Seringnya munculnya malah di Bandung, ya nggak sih? Iya, sekarang mungkin jadi warga Bandung sih ya. Kayaknya sih. Di sebelahnya
Sebelahnya Nismo, nggak Nismo sih, ini 350Z biasa sih. Ini standnya Art Custom Works, jadi bengkel modif di Bandung, ya. Ini mereka bikin kalau nggak salah tuh banyak parts karbon yang mereka bikin sendiri kalau nggak salah, ya. Lanjut. Oke, Supra pretty umum lah di sini. Tapi kalau ini RX-7 FD yang facelift, nah baru. Dan yang ini udah Mazda ya. Udah Mazda ya? Tuh, logonya logo Mazda. Tahun 9 berapa sih? Ini 99. Ya, Facelift. 99. Hahaha. Apa nih ya? Peleknya nggak tahu. Bentar. Fail side. Oh ya, Velsa. Center lock lagi. Benar. Keren. Hah? Nah, ini JR famous. JR legendnya Bandung. Nah, sebelahnya temennya. Mesinnya nggak twin rotor 13B lagi. Turbonya hilang. Dua turbonya digantiin sama 2 rotor lagi. Jadi ini tuh 4 kan. Nah, quad rotor dia sekarang. Teman segarasi itu. Cakep ini. Ini cakep. Dan orang lihat videonya emang suaranya rada gandeng sih. Ayo lanjut. Tapi yang keren yang ini. Nah, tapi lucunya ya, Bentar. Jelasin dulu ini. Kenapa? Tadi pada bilang lucunya apa? Enggak, jelasin dulu ini Nah, apa? ini 350Z Nismo. Benar. The real 350Z Nismo. Jadi salah satu produk pertama Nismo yang dijual umum ya. Itu 350Z. Sebelumnya kan Nismo bikin juga kayak 400R sama Zetun kan. Tapi itu tuh benar-benar cuma orang-orang yang mereka quote-unquote bisa mereka pilih untuk bisa dapat mobil nih. Kalau ini semua orang bisa beli. Nah, tapi surprising rare. Ya? Apa? Plat Nismo-nya ada di sana. Oh iya, di sana. Di 350Z standar. Oke. Ini Z yang kemarin kita bahas juga, ini bolak-balik Bandung Jakarta. Tapi kayak kalau nggak salah sekarang lebih sering di Jakarta ya. Nah, ini WRX ya. WRX, tapi lucunya sekarang si siapa? Si yang hitam-hitamnya ikutan di wrap juga jadi sewarna body. Nah, nih yang gue bilang dari dulu, WRX yang generasi ini itu gatalnya itu adalah si pinggirnya tuh jadi kayak SUV-an gitu, jadinya aneh. Kalau digini kan oke sebenarnya. Genio kurang pintu. EJ berapa ya? Lupa deh kodenya. Kalau ini nggak tahu. Lupa. Nah, itu EJ itulah. Lucu lagi ada yang ini kalau hitam ngingetin ke Fast and Furious yang berapa sih? Hitam kan? Yang nyolong TV. Iya, benar. Harusnya warnanya hitam pasti underglow hijau. Iya, Oke, lanjut. Nah, ini generasi terakhirnya. Jadi tahun ini Honda Civic Type R resmi berhenti diproduksi. Kita nggak tahu next Type R bakal kayak gimana. Curiganya sih ada yang suggest bakal pakai basisnya Prelude yang baru. Tuh ngabar dari Honda aja ya. Ini cakep sih yang ini. Walaupun sebenarnya favorit gue yang biru. Nah, oke, ini Evo 6. Ya ini 6 bener. Ya benar. Nah, Evo 6 bukan dan Evo ya, tapi bukan ya? Belakangnya. Oh iya, buntung Mirage. Kamu ketipu. Iya, orang belum lihat belakangnya soalnya. Belakangnya tuh Evo juga masalahnya. Sama. Si Evo Lancer juga. Jadi ini kayak temanya ini ya, temanya Evo Coupe. Nih perkanjoan lagi. Biasanya kalau ganti lagi ngebut di tol ganti gigi nggak lepas gas dia. Nah, ini mesin Lucunya nongol nih. ceritanya mau jadi Ferrari dia. Pakai clear engine cover. Kalau di Ferrari harganya nambah berapa? Nambah 60 juta. Mau jadi Ferrari ya. Iya, ini yang pakai rally. Jadi ini RX-7 yang generasi awal, ya. Oh, kalau generasi awal berarti benar, ini SA22. Kalau yang FB itu yang generasi 2 yang bentuknya kayak Supra. Celica Supra. FC. Itu FC, ini berarti FB. SA22C itu Yang orang bilang kayak Porsche. kayak 944. Ini FB berarti benar, FB. Dan dia standar, nggak modif. Cakep asli. Keren sih asli, keren banget, gue suka banget. Loving this. Oke, lanjut. Ini Karma, produk lokal. Karma 86. Karma V2 ya? V2 ya? Lupa. Ya, ini berat bodi depannya beda. Oh iya, beda-beda. Nah, lanjut. ini. Alteza apa namanya? Alteza Gita. Kita Gutawa, bukan? Baru mau ngomong. Udah tahu orang mana yang bakal ke sana. Nah, peleknya pakai TRD Sport nih dia. Oh iya, pelek TRD, benar. TRD Sport. Biasanya lihat pelek gini kan di Supra kan ya? Iya. Kalau Alteza Gita tuh lucu ya. Dia ini wagon. Hatchback enggak gitu kan. Ini ada versi Lexus IS juga.
Ya benar. IS Gita, Sports Tourer. IS Gita. Lexus IS Sports Tourer apa namanya. Nah. Oke. Nah, ada Skyline. Alias Infinity apa ya? Infinity. Kalau ini G35. G53 ya? Haha, ini tuh yang generasi V36 kalau nggak salah. Jadi ini apa yang mesinnya pakai mesinnya 350Z ya, VQ35. Dan ya jadi sering jadiin buat bahan mobil ngedrift murah di Amerika. Bener. Ikutan juga nih Forester STI. Dan ya seperti yang gue koreksi kemarin, Forester STI itu mesinnya actually EJ25. EJ25. Cuma bedanya ini yang EJ255 ya, bukan EJ257. Kalau Impreza yang impor, yang ekspor kayak yang di pasar Indonesia atau kayak yang di pasar UK itu EJ257. Dan ya, kalau yang EJ257 itu mesin yang dibuat dari kaca dan impian yang hancur karena gampang rusak. Ini agak lebih reliable, oke? Lanjut. Ini 370Z. Walaupun bulan ini baru bulan Juli ya, temanya udah tema kemerdekaan, udah 17-an temanya. Ya NSX banyak kok hari ini ternyata. Jadi tadi luar ada NSX kuning yang Prabus. Sekarang ada yang hitam lagi, NA1. Nah ini Chaser nih niatnya jadi luxury sedan, tapi nggak tahu kenapa jadi bahan buat ngedrift di kalangan drifter Jepang sekarang. Dan keren sih ya, mesinnya sama kayak Supra. NSX lagi, cakep speknya. Nissan Z, the last generation, generasi terakhir dari Z. Tapi di sini nggak ada yang Nismo ya, jadi cuma Z yang biasa. Cakep, warna Ikazuchi yellow dan pakai SSR ya peleknya. Cakep. Ini bener Civic Type R nih. Ini Type R tapi dia bukan Type R JDM. Ini Type R UKDM. Jadi karena Type R yang generasi ini FN2, dia dibikin bareng sama FD2. Cuma yang FD kan di Jepang kan bikinnya. Kalau ini bikinnya di Swindon, di fasilitas Honda di UK. Nah later karena si Civic yang FD udah nggak bisa menuhin aturan emisi, kan diberhenti diproduksi. Tapi pasar Jepang masih butuh Type R. Akhirnya pasar Jepang ngimpor Type R dari UK. Jadi namanya Type R Euro ya. Jadi kalau ini dari Jepang, ini namanya Type R Euro. Tapi kalau ini dari UK, ini Type R biasa. Oke? WRX STI ya. Berarti CE kalau nggak salah. Seingat gue CE ya. Sama EG6 buat ngedrag. Tapi nggak tau ngedrag atau balap ya? Iya pandem. NSX. Ini kemarin waktu kita ke Jakarta ketemu ya. Yang ini bareng sama yang ada yang kuning lagi sama yang tadi ada yang yang hijau nanti di sana. Oke. Nah, tapi tadi kita ada di tengah yang belum kita bahas. Yuk kita ke sana yuk. Ini ada beberapa yang menarik ya. Ini S2000 full stock. Jadi nggak modif. Ini waktu itu kita ketemu juga pas yang di Jakarta, ikut sama tadi NSX yang tadi. Ini keren sih lihat AP1 yang full stock dan leathernya juga merah. Oh, dan lagi for sale rupanya. Lagi jual. Cuma harganya agak ngeri. Tapi cakep sih lihat S2000 nggak modif kayak gini. Oke, lanjut. NSX lagi, ini yang di PPS warna hijau. Sama 350Z Roadster yang tadi punya dedengkotnya Bandung. Dedengkotnya jadi yang Bandung nih. Ya. Jadi ya, itu tadi list yang mobil yang datang. Keren-keren semua sih ya. Kayaknya kita ntar coba keliling lagi ya. Siapa tahu ada yang menarik lagi datang. Oke, langsung aja let's go.
Oke, jadi itu tadi coverage dari Bandung JDM Fest 2025. Eventnya seru as always. So anyway, thank you banget buat panitia Bandung JDM Fest yang udah ya invite kita buat jadi media lagi tahun ini. Fun banget, seru banget. Thank you banget juga buat ya semua ya orang-orang yang terlibat di dunia permobilan Jepang sebandung raya, dan mungkin juga yang Jakarta dan lain-lain yang ikutan display. You guys are amazing. Dan ya, thank you juga buat kalian viewers yang udah nonton. Nah, sekarang kalian tinggal komen di bawah mobil favorit kalian di event tahun ini apa aja. Jangan lupa juga seperti biasa like, subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah ya, waktunya sign off. Bye-bye.